Oke, selanjutnya kita akan membahas pembahasan tentang 1.2, yaitu turunan sebagai limit fungsi. Setelah kita kaji konsep garis tekan, garis normal, dan garis singgung pada maka selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam konsep garis singgung untuk mendapatkan konsep turunan. Coba kita perhatikan dan kita amati kembali gambar sebelumnya. Jika X2 sama dengan X1 tambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y, maka titik Y akan bergerak mendekati P untuk delta X semakin kecil. Sedemikian, gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi pada titik P. Ditulis M tan sama dengan limit delta X mendekati 0 Fx1 ditambah delta X kurang Fx1 jika limitnya ada. Jika F kontinu, maka titik P dapat berada di sepanjang kurva, sehingga turunan suatu fungsi pada setiap X dalam daerah asal adalah F aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0 F X tambah delta X kurang Fx per delta X jika limitnya ada. Turunan fungsi dapat ditulis dengan notasi Newton, F aksen X atau Y aksen sebagai turunan pertama fungsi, atau notasi Leibniz, df X per dx atau dy per dx turunan pertama fungsi. Selanjutnya kita masuk ke definisi yang ketiga, yaitu misalkan fungsi f S mendekati R dengan C kurang delta X, C tambah delta X kurang dari sama dengan S. Fungsi f dapat diturunkan di titik C jika dan hanya jika ada limit delta X mendekati 0 F C tambah delta X kurang FC per delta X. Selanjutnya kita masuk ke definisi yang keempat, yaitu misalkan f S mendekati R dengan S kurang dari R, fungsi f dapat diturunkan pada S jika dan hanya jika fungsi f dapat diturunkan di setiap titik C di S. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan turunan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Alternatif penyelesaiannya, jika f X sama dengan X kuadrat, maka F aksen X limit delta X mendekati 0 Fx ditambah delta X kurang Fx per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 Fx ditambah delta X dikuadratkan dikurangi X kuadrat per delta X dikali dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Limit delta X mendekati 0, X kuadrat ditambah 2X 2X delta X ditambah delta X kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi delta X sama dengan limit delta X mendekati 0, 2X ditambah delta X sama dengan 2X. Selanjutnya kita masuk ke definisi yang kelima, yaitu misalkan fungsi f S mendekati R S kurang dari R dengan C kurang delta X C tambah delta X kurang dari S. Fungsi f memiliki turunan kanan pada titik C jika dan hanya jika limit delta X mendekati 0 F C tambah delta X dikurangi FC per delta X ada. Berdasarkan pembahasan masalah di atas, suatu fungsi akan dapat diturunkan pada suatu titik jika memenuhi sifat berikut. Sifatnya yaitu misalkan fungsi f S mendekati R S kurang dari R dengan X elemen S dan L elemen R. Fungsi f dapat diturunkan di titik X jika dan hanya jika turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ditulis F aksen X sama dengan L jika dan hanya jika limit delta X mendekati 0 Fx tambah delta X dikurangi Fx per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 Fx tambah delta X dikurangi Fx per delta X dikali L. Keterangan dari
rumus yaitu yang pertama, limit delta x mendekati 0 f x ditambah delta x dikurangi fx per delta x adalah turunan fungsi f di titik x yang didekati dari kanan pada domain S. Limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x adalah turunan fungsi f di titik x yang mendekati dari kiri pada domain S. Selanjutnya kita masuk ke dua turunan fungsi aljabar. Mari kita temukan aturan-aturan turunan suatu fungsi berdasarkan limit fungsi yang telah jelaskan sebelumnya. Coba kita amati permasalahan berikut ini. Contoh yang keempat. Jika fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 x ditambah delta x dikuadratkan dikurangi x kuadrat per delta x. Limit delta x mendekati 0 2x ditambah delta x sama dengan 2x. Yang kedua yaitu jika fx sama dengan x pangkat 4, maka f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx tambah delta x kurang fx per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 x ditambah delta x dipangkatkan 4 dikurangi x pangkat 4 per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 delta x ditambah 6x pangkat 2 dikali delta x pangkat 2 ditambah 4x dikali delta x pangkat 3 ditambah delta x dipangkatkan 4 dikurangi x pangkat 4 per delta x sama dengan 4x pangkat 3 delta x ditambah 6x pangkat 2 delta x kuadrat ditambah 4x delta x pangkat 3 dikali delta x per delta x sama jadi kita hasilkan yaitu 4x pangkat 3. Jika f dari contoh di atas kesimpulan yang terdapat kesulitan dalam menentukan suatu keputusan menentukan proses dan contoh yang cenderung untuk mengatur masalah aturan suatu turunan. Aturan fungsi fx sama dengan axn untuk n bilangan asli. F aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx tambah delta x dikurangi fx per delta x. Limit delta x mendekati 0 a dikali x tambah delta n a dikali x tambah delta x dipangkatkan n kurang x pangkat n per delta x. Kita gunakan binomial Newton, di mana teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan dua variabel binomial. Jadi ini adalah penjelasan dari binomial Newton. Limit delta x mendekati 0 ax pangkat n ditambah an xn kurang 1 delta x ditambah ac2 n xn kurang 1 delta x kuadrat ditambah sampai dengan a delta x pangkat n kurang a xn per delta x. Limit delta x mendekati 0 ax dikali an xn kurang n kurang 1 pangkat n kurang 1 delta x ditambah ac kuadrat n x pangkat n min 1 delta x kuadrat ditambah sampai dengan a delta x n kurang 1, sehingga kita hasilkan yaitu limit delta x dikurangi 0 an x pangkat 1 ditambah
C 2N X pangkat N kurang 2 delta X ditambah terusnya sampai dengan A delta XN kurang 1. Jadi kita hasilkan AN XN kurang 1. Kita masuk ke contoh, yaitu tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. A fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Alternatif penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan 5 kali 4x pangkat 4 dikurangi 1 kurang 4 kali 3x pangkat 3 kurang 1 ditambah 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1 kurang 2 kali 1 x pangkat 1 kurang 1 ditambah 1 kali 0 x pangkat 0 kurang 1. Sehingga kita hasilkan f aksen x sama dengan 20 x pangkat 3 dikurangi 12 x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 2. Soal yang kedua yaitu f x sama dengan 1/3 x pangkat 1/4 dikurangi 2/5 x pangkat 1/3. Alternatif penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan 1/3 kali 1/4 x pangkat 1/4 dikurangi 1 kurang 2/5 kali 1/3 x 1 pangkat 3 dikurangi 1. Kita hasilkan f aksen x sama dengan 1/12 x pangkat 3/4 kurang 2/15 x 2 pangkat 3. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada teman-teman apabila belum dipahami saya persilakan untuk bertanya. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.